Assalamualaikum, selamat malam dan selamat datang kembali di Kembara Horor bersama saya Bara. Di tahun 70-an, kehidupan di pelosok Jawa masih sangat kental dengan hal-hal berbau mistis dan klinik. Di masa itu, keamanan desa seringkali bergantung sepenuhnya pada kebersamaan warganya melalui sistem siskamling atau ronda malam. Namun, apa jadinya jika yang harus mereka hadapi di tengah dinginnya malam bukanlah manusia yang berniat jahat, melainkan perwujudan dari sebuah kutukan yang sedang menagih hutang nyawa. Kisah malam ini diangkat dari pengalaman Pak Susno, seorang pria bersahaja dari sebuah desa di Jawa Tengah. Niat hati ingin mengusir maling yang meresahkan, namun ia justru menjadi saksi mata dari kedatangan rombongan penjemput ajal. Sebuah teror gaib yang membungkam seluruh desa dalam ketakutan yang absolut. Dan mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 1977, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan benteng pepohonan bambu yang lebat, tinggallah seorang pria berusia pertengahan 30-an bernama Pak Susno. Ia bukanlah lurah atau tokoh agama, melainkan seorang kepala keluarga biasa yang hidup sederhana di sebuah rumah kayu berlantai tanah liat. Pak Susno dikenal karena pembawaannya yang tenang, tegas, dan tidak banyak omong. Bulan-bulan itu, desanya sedang tidak baik-baik saja. Keresahan melanda setiap sudut kampung akibat maraknya kasus pencurian. Anehnya, yang menjadi sasaran bukan hanya uang atau perhiasan, melainkan ayam, kambing, sapi, hingga hasil panen seperti jagung dan padi. Yang membuat bulu kuduk warga berdiri adalah modus operandi para pencuri ini. Mereka tidak pernah mencongkel pintu atau memecahkan jendela. Para pencuri itu melubangi tembok anyaman bambu dari luar atau bahkan memotong kayu penyangga atap dan menyelinap masuk layaknya asap. Para korban selalu tertidur pulas dan baru menyadari rumahnya kebobolan keesokan paginya. Seolah mereka semua telah diserep atau dihipnotis massal. Puncaknya, dalam satu malam, 3 rumah sekaligus disatroni maling. Kepanikan pun meledak. Pemerintah desa akhirnya turun tangan. Melalui musyawarah balai desa, sistem ronda malam resmi dibentuk. 2 pos ronda darurat didirikan, 1 di ujung utara dan 1 lagi di ujung selatan desa. Setiap laki-laki, mulai dari bapak-bapak hingga pemuda tanggung, wajib ikut berjaga secara bergilir. Bagi Pak Susno, ronda malam bukanlah beban. Setelah seharian lelah bertani, malam hari di pos ronda adalah waktunya bersantai. Ia selalu membawa radio transistor tuanya yang digantungkan di bahu, memutar siaran wayang kulit atau musik keroncong dengan volume pelan, sekedar untuk memecah keheningan malam dan menemani obrolan bersama warga lain sambil menikmati ubi bakar. Berkat siskamling tersebut selama 4 bulan lamanya, desa kembali aman. Tidak ada lagi hewan ternak yang hilang. Suara kentongan yang dipukul bersautan setiap jam menjadi lagu pengantar tidur yang menenteramkan bagi ibu-ibu dan anak-anak di rumah. Hingga tibalah sebuah malam yang merobek ketenangan itu. Malam Jumat Kliwon. Warga desa biasanya memilih tidur lebih awal, menutup pintu rapat-rapat, atau pergi menyekar ke makam leluhur. Namun bagi Pak Susno, tugas adalah tugas. Sekitar pukul 8 malam, dengan menenteng senter dan radio kecil kesayangannya, ia pamit pada sang istri. Langkahnya menyusuri jalan setapak tanah menuju pos ronda selatan. Pos ini letaknya cukup terpencil, bersebelahan persis dengan area kebun kosong dan rumpun bambu raksasa yang daunnya bergesekan tertiup angin malam, menciptakan suara desisan yang ngilu di telinga.
Sesampainya di pos, bangunan kayu beratap seng itu masih kosong. Seharusnya ada 5 orang yang bertugas malam itu. Pak Susno hanya duduk tenang, menyalakan api unggun kecil dan memutar radio kesayangannya. Setengah jam kemudian, 2 orang pemuda desa dengan nafas terengah-engah, mereka mengabarkan bahwa 2 rekan lainnya absen. Satu sedang sakit dan satu lagi istrinya baru saja melahirkan. Jadilah malam itu di pos ronda selatan yang sepi dan berbatasan langsung dengan kebun gelap, hanya dijaga oleh mereka bertiga. Namun tak ada yang tahu bahwa malam itu radio tua Pak Susno akan menangkap frekuensi dari dunia yang berbeda. Udara malam itu anjlok menjadi luar biasa dingin. Angin timur berembus merayap di sela-sela batang bambu, mengeluarkan suara desisan panjang yang bergulung-gulung. Cahaya kuning dari api unggun memantulkan siluet-siluet panjang yang bergoyang liar di dinding pos ronda. Pak Susno duduk bersandar, mendengarkan siaran wayang kulit dari radio di sebelahnya. Sementara 2 pemuda di depannya mulai tampak mengantuk. Menjelang pukul 11 malam, keganjilan itu dimulai. Tanpa ada satupun tangan yang menyentuh tombol frekuensi, suara alunan gamelan dan tembang sinden di radio itu mendadak terputus. Sebagai gantinya, terdengar suara gumaman. Suara itu terdengar seperti paduan suara dari puluhan mulut yang bernyanyi bersamaan, namun tanpa irama, tanpa nada, dan suaranya sangat datar, parau, sekaligus melengking lirih. Gumaman itu terdengar seperti lantunan mantra pemanggil roh yang diucapkan dari balik kegelapan. Tidak ada jeda nafas, tidak ada suara musik mengiring. Terus berdengung stabil menembus speaker radio yang mulai bergetar. Kedua pemuda itu saling pandang dengan mata terbelalak. Salah satu dari mereka merayap mendekati Pak Susno. "Pak, radionya kenapa itu? Kok suaranya begitu?" bisiknya gemetar. Pak Susno yang kebingungan mencoba memutar-mutar tuner pencari sinyal. Namun kemanapun ia memutar, yang terdengar hanyalah suara gemerisik statis yang menyakitkan telinga. Dan ketika ia mengembalikan tombol itu ke saluran awalnya, suara gumaman puluhan orang merapal mantra itu kembali terdengar, semakin jelas dan seolah semakin mendekat. Menyadari bahwa ini bukanlah siaran radio manusia, Pak Susno segera memutar tombol volume hingga mati total, lalu mencabut baterai dari belakang bodinya. Radio itu pun mati, suara mantra itu lenyap. Namun, bukannya merasa lega, ketiga pria di pos ronda itu justru disambut oleh keheningan yang mencekik leher. Suara jangkrik, kodok, dan gesekan daun bambu yang sedari tadi menemani mereka hilang tak berbekas. Desa itu mendadak menjadi kedap suara. Tanpa aba-aba, kedua pemuda itu menggeser duduk mereka, merapat ke arah Pak Susno. Udara di sekitar mereka terasa sangat berat, seolah ada tekanan halus tak kasat mata yang membebani tengkuk dan pundak mereka. Untuk memecah ketegangan, salah satu pemuda mencoba mengajak mengobrol dengan suara berbisik. Namun entah kenapa, topik yang keluar dari mulutnya justru memperburuk suasana. Ia bercerita tentang mitos masa lalu kampung tersebut, di mana rumpun bambu dan pohon pisang di depan mereka itu dulu sering menjadi tempat kuntilanak menampakkan diri. Pak Susno langsung memotong omongan itu dengan nada tidak suka. "Bos, jangan ngomong yang enggak-enggak kalau lagi jaga malam begini. Nanti malah ngundang beneran," tegurnya tegas. Ketiganya kembali terdiam membisu, menatap ke arah kobaran api unggun yang mulai meredup. Hawa dingin malam itu terasa aneh.
bukan sekedar dingin angin malam, melainkan hawa dingin yang menusuk langsung ke sumsum tulang. Asap tipis naik melayang, membaur dengan kabut yang perlahan turun dan menyelimuti jalanan tanah di depan pos. Aroma daun bambu kering yang terbakar bercampur dengan bau tanah lembab menciptakan wangi khas pedesaan yang malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Di dalam pos, Pak Susno duduk bersandar tegang di dinding kayu. Wajahnya serius, matanya yang tajam sesekali menyapu kegelapan di luar. Di dekatnya, kedua pemuda yang tadi ketakutan mendengar suara mantra dari radio kini duduk memeluk lutut. Mereka lebih banyak bungkam. Kesiagaan mereka berada di titik puncak. Meski tak satu pun dari mereka tahu ancaman apa sebenarnya sedang mengintai dari balik pekatnya malam. Langit di atas desa tampak hitam pekat tanpa sebutir pun bintang. Rumpun bambu raksasa di tepi kebun berdiri layaknya dinding bayangan hitam yang dia mengawasi. Lalu, di tengah kesunyian yang mematikan itu, terdengar sesuatu. Awalnya sangat samar, terdengar seperti suara ranting kering yang patah terinjak. Namun, lama-kelamaan ritme suara itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat dan teratur. Itu adalah suara roda kayu yang berputar lambat, menggilas dedaunan kering dan bebatuan kecil di atas jalan tanah. Suaranya datang dari ujung jalan yang tidak terjangkau cahaya api unggun. Sebuah jalur sepi yang membentang ke arah kebun gelap dan mustahil dilewati warga desa di tengah malam buta. Pak Susno langsung mengangkat wajahnya. Ia memasang telinga baik-baik. Kedua pemuda di sampingnya ikut menegang. "Pak, suara apa itu, Pak? Bapak dengar juga kan?" bisik salah satu pemuda dengan bibir gemetar, berharap bahwa itu hanyalah halusinasi pendengarannya saja. Pak Susno tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memberikan anggukan kecil dan isyarat tangan agar mereka tetap diam di tempat. Ketiganya menajamkan pandangan, menembus kabut tipis ke arah sumber suara tersebut. Perlahan-lahan, sebuah bayangan hitam pekat muncul menembus kabut. Cahaya api unggun yang nyaris padam memantulkan siluet pertama yang terlihat. Dua buah roda kayu raksasa berputar lambat. Tak lama kemudian, wujud utuhnya terlihat jelas. Itu adalah sebuah gerobak papan kayu berukuran panjang, usang, dan tampak sangat berat. Namun, yang membuat darah ketiga pemuda ronda itu seakan berhenti mengalir bukanlah gerobaknya, melainkan siapa yang membawanya. Gerobak itu tidak ditarik oleh sapi atau kerbau. Di bagian depan terdapat dua sosok berwujud manusia yang sedang menariknya dengan posisi tubuh membungkuk. Sementara di bagian belakang, dua sosok lainnya ikut mendorong dengan langkah gontai. Keempat sosok itu tidak mengenakan baju, memamerkan kulit tubuh mereka yang berwarna sangat gelap, kotor, dan seolah hangus terbakar. Bagian bawah tubuh mereka hanya dibalut oleh kain putih kusam yang diikat seadanya di pinggang. Menjuntai kotor menyapu tanah. Kepala mereka tertutup lilitan kain lusuh yang menyerupai sorban hancur tak berbentuk. Mereka berjalan dalam diam. Tidak ada suara napas, tidak ada obrolan, dan wajah mereka selalu menunduk menghadap tanah. Saat melewati pos ronda yang jaraknya hanya beberapa meter, tak satu pun dari keempat makhluk itu yang sudi menoleh. Pak Susno
membeku di tempat duduknya. Tangan kanannya diam-diam merayap-meraih gagang golok yang ia sandarkan di dinding pos, bersiaga untuk kemungkinan terburuk. Kedua pemuda di sampingnya nyaris lupa caranya bernafas. Satu hal yang paling ganjil malam itu, gerobak kayu raksasa yang didorong dan ditarik dengan susah payah oleh keempat makhluk itu isinya kosong. Tidak ada jerami, tidak ada kayu bakar, tidak ada beban apapun di atas papannya. Gerobak misterius itu meluncur pelan melewati pos, meninggalkan bau tanah kuburan yang menyengat di udara. Setelah jarak gerobak itu menjauh sekitar 15 meter, salah satu pemuda menyenggol lengan Pak Susno. "Pak, kita harus ikutin. Gak ada warga desa kita yang punya gerobak kayu setua itu," bisiknya nekat. Pak Susno mengangguk pelan. Logikanya membenarkan. Jika itu gerombolan maling yang menyamar untuk menakut-nakuti, mereka harus ditangkap. Dengan langkah mengendap-endap dan sangat hati-hati, ketiganya keluar dari pos dan menyusuri jalan tanah tersebut, menjaga jarak aman agar tidak ketahuan. Jalan itu perlahan menyempit, diapit oleh deretan pohon pisang dan semak belukar, sebelum akhirnya membelok di sebuah tikungan yang biasa dilalui petani menuju sawah. Bayangan gerobak dan keempat sosok itu masih terlihat jelas bergerak lambat memasuki tikungan. Namun, saat Pak Susno dan kedua pemuda itu tiba di belokan yang sama dan menengok ke depan, jalanan tanah lurus di depan mereka, bersih tak berbekas. Tidak ada gerobak, tidak ada empat makhluk berkulit hangus, tidak ada suara roda kayu. Rombongan itu lenyap ditelan udara malam dalam sekejap mata. "Ini gak masuk akal, Pak," bisik pemuda itu kebingungan. Jarak dari pos ke tikungan hanya sekitar 30 meter. Sangat mustahil sebuah gerobak kayu yang ditarik 4 orang bisa menghilang tanpa jejak atau suara di jalan buntu seperti itu. Sadar bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia, Pak Susno memutuskan mundur. Ia segera mendatangi pos ronda utara dan melaporkan apa yang dilihatnya. Malam itu juga 8 orang warga membawa senter, golok, dan kentongan menyisir area tikungan hingga ke kebun belakang. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak roda gerobak sekecil apapun di atas tanah yang lembab. Pak Susno kembali ke posnya dengan pikiran berkecamuk. Ia tahu gerobak kosong yang melintas malam itu hanyalah sebuah permulaan. Dan firasat buruk Pak Susno terbukti. Malam-malam berlalu dengan perasaan was-was, hingga tibalah malam Jumat Kliwon berikutnya di bulan tersebut. Jadwal kembali menempatkan Pak Susno di pos Ronda Selatan. Kali ini, 2 pemuda yang menemaninya adalah wajah baru, remaja belasan tahun yang tidak tahu menau soal kejadian mengerikan di malam Jumat Kliwon sebelumnya. Pak Susno sengaja mengunci rapat mulutnya sambil mendengarkan obrolan santai kedua pemuda itu tentang harga pupuk dan hasil panen. Mata Pak Susno tak henti-hentinya mengawasi arah jalan gelap di depan pos. Malam itu kabut turun jauh lebih cepat bahkan sebelum tengah malam tiba. Hawa dinginnya terasa menusuk, menembus pori-pori. Menjelang pukul 11 malam, pertanda itu datang lagi. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Suara jangkrik serentak terdiam. Dan dari kedalaman jalan bertanah basah itu, suara yang sangat diantisipasi oleh Pak Susno akhirnya memecah keheningan. Derit roda kayu berat yang melindas batu kerikil perlahan-lahan mendekat. Pak
Pak Susno langsung memberi isyarat tangan, menyuruh kedua rekannya untuk diam. Kedua pemuda yang tadinya asik tertawa itu sontak terdiam kaku. Mereka ikut mendengar suara ganjil tersebut. Dari balik tirai kabut putih yang mengambang setinggi lutut, bayangan gelap itu muncul. Gerobak papan kayu usang yang sama persis seperti sebelumnya. Dan seperti dejavu yang mematikan, 4 sosok berkulit hangus bertelanjang dada dengan balutan kain kusam kembali terlihat menarik dan mendorong gerobak tersebut dalam diam. Namun kali ini ada satu pemandangan yang berbeda yang langsung membuat darah di sekujur tubuh Pak Susno seakan membeku. Gerobak itu tidak lagi kosong. Di atas papan kayu kasarnya terbaring kaku sesosok tubuh yang terbungkus rapat oleh kain putih. Kain kafan itu membalut tubuh tersebut dari ujung kepala hingga ujung kaki, lengkap dengan 3 tali simpul yang mengikat bagian atas kepala, leher, dan mata kaki. Persis seperti jenazah manusia yang sudah siap dimasukkan ke dalam liang lahat. Melihat pemandangan di luar nalar itu, kedua pemuda di samping Pak Susno pucat pasi layaknya mayat. Salah satu dari mereka bahkan menutup mulutnya dengan kedua tangan, gemetar hebat menahan nafas agar tidak menjerit. Tubuh berkafan itu bergoyang perlahan ke kiri dan ke kanan, mengikuti derak roda gerobak yang berputar lambat. Kejadian paling mengerikan malam itu terjadi tepat ketika rombongan pembawa maut tersebut berada sejajar dengan pos ronda. Jika di malam sebelumnya keempat makhluk itu hanya menunduk, kali ini mereka berempat serempak menolehkan kepala mereka ke arah pos. Pak Susno menahan nafasnya. Wajah-wajah makhluk itu tertutup bayangan sorban kusam mereka. Namun dari sela-sela kain itu, Pak Susno bisa melihat sepasang mata mereka. Tidak ada bola mata, hanya ada rongga hitam yang sangat gelap dan kosong. Tatapan yang hampa, namun memancarkan aura kematian dan intimidasi gaib yang luar biasa pekat, mengunci pergerakan siapapun yang membalas tatapan mereka. Tangan Pak Susno mencengkram erat gagang goloknya. Buku-buku jarinya memutih meski ia tahu senjata tajam tak akan bisa menebas entitas dari alam lain. Gerobak itu terus meluncur dengan lambat hingga akhirnya menghilang ditelan tikungan maut yang sama. Pak Susno tidak lagi berniat mengejar. Ia memerintahkan kedua pemuda yang masih syok itu untuk berdiam di dalam pos sampai matahari terbit dan melarang keras mereka menceritakan hal ini kepada siapapun. Teka-teki tentang tubuh berkafan di atas gerobak itu akhirnya terjawab keesokan paginya. Sekitar pukul 8 pagi, siaran pengeras suara dari masjid desa memecah udara pagi yang damai. Diumumkan bahwa salah seorang warga desa bernama Pak Martono telah meninggal dunia di rumahnya. Berita itu mengguncang seluruh kampung. Pak Martono dikenal sebagai pria yang sangat sehat dan segar bugar. Bahkan malam sebelum ia meninggal, beberapa tetangga masih melihatnya membeli bakso di warung depan rumah. Namun pagi itu, sang istri menemukan tubuh Pak Martono sudah kaku tak bernyawa di atas ranjangnya. Ia tidur dan tidak pernah bangun lagi. Saat Pak Susno datang bertakziah ke rumah duka, ia mendengar beberapa warga berbisik-bisik ngeri. Mereka mengatakan bahwa tubuh jenazah Pak Martono terlihat membiru dan keunguan di beberapa bagian, seolah mengalami lebam hebat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Padahal tidak ada tanda-tanda penyakit atau serangan fisik apapun. Dokter desa menyimpulkan kematian itu wajar akibat angin duduk. Namun, di sudut hatinya, Pak Susno tahu kebenaran yang tak akan berani ia ucapkan. Gerobak gaib di malam Jumat Kliwon itu bukan sekedar ilusi,
Gerobak itu datang untuk menjemput, dan malam itu yang menjadi penumpang di dalam kain putih tersebut adalah roh Pak Martono. Teror penjemputan maut ini baru saja dimulai. Sejak kematian mendadak Pak Martono, suasana kampung seakan terbungkam oleh selimut ketakutan yang kasat mata. Tidak ada pengumuman resmi dari balai desa, tidak ada pula larangan keluar malam. Namun, tanpa perlu dijelaskan, seluruh warga seolah sepakat bahwa malam-malam di desa mereka tak lagi aman. Satu persatu warga mulai mencari alasan untuk mangkir dari jadwal ronda. Ada yang beralaskan sakit, sibuk urusan keluarga, hingga kelelahan bekerja. Pos ronda yang dulunya riuh oleh suara tawa dan obrolan bapak-bapak perlahan kembali sunyi. Bunyi kentongan yang biasanya dipukul bersahutan setiap jam kini mati tak bersuara. Malam Jumat Kliwon telah resmi menjadi malam yang paling dihindari oleh seluruh penduduk desa. Namun Pak Susno pantang mundur. Entah dorongan dari mana, ia tetap memaksakan diri datang ke pos ronda selatan, meski seringkali hanya duduk sendirian. Hingga tibalah malam Jumat Kliwon yang ketiga, beberapa minggu pasca kematian Pak Martono. Malam itu, formasi ronda di pos selatan diisi oleh 5 orang. Pak Susno, seorang pria dewasa lainnya, dan 2 pemuda tanggung. Mereka duduk mengelilingi nyala api unggun yang lumayan besar, mencoba mengusir hawa dingin yang luar biasa menusuk. Namun, sejak awal berjaga, firasat Pak Susno sudah mengatakan bahwa malam ini akan berakhir buruk. Angin berembus sangat berat, membawa aroma apek tanah basah bercampur bau bambu lapuk. Di kejauhan, suara jangkrik dan serangga malam yang biasanya bising mendadak senyap bagaikan ditelan bumi. Kesunyian itu membuat telinga mereka berdenging ngilu. Menjelang pukul 11 malam, teror itu kembali datang. Suara derit roda kayu tua yang melindas batu kerikil dan dedaunan kering mengalun dari arah jalan bertanah basah. Pak Susno refleks menegakkan punggungnya. Ia mengangkat tangan, memberikan isyarat keras agar keempat rekannya segera bungkam. Obrolan pun terputus. Nyala api unggun seakan menyusut karena kehabisan oksigen. Dan dari balik kabut tipis di ujung jalan, rombongan penjemput ajal itu muncul lagi. Gerobak kayu usang dengan 2 roda raksasa, 2 makhluk berkulit hangus menariknya di depan, 2 lagi mendorong dari belakang. Kepala mereka masih ditutupi lilitan sorban kusam, dan bagian bawah tubuh mereka hanya dibalut kain putih lusuh. Di atas papan gerobak tersebut sudah terbaring kaku satu sosok yang terbungkus rapat dalam ikatan kain kafan putih. Namun kali ini pola pergerakan mereka berubah drastis. Sebuah perubahan yang membuat nafas Pak Susno seakan terhenti di tenggorokan. Gerobak maut itu tidak sekedar melintas menghilang di tikungan. Malam itu, tepat di pertengahan jalan tanah, rombongan itu berhenti. Mereka berhenti tepat di depan sebuah rumah kayu kecil berhalaman sempit. Itu adalah rumah milik Bu Warni, seorang janda tua renta yang hidup sebatang kara karena anak-anaknya sudah lama merantau ke kota. Pak Susno langsung berdiri, urat lehernya menegang. Ia tahu inilah malam di mana gerobak itu tidak sekedar lewat, tapi mulai memilih mangsanya secara langsung. Ia mencoba mengajak keempat rekannya untuk bertindak, namun sia-sia. Keempat pria di sampingnya itu membatu kaku,
terhipnotis oleh teror yang membekukan logika dan keberanian mereka. Dalam keheningan malam yang mencekam, salah satu dari 4 makhluk berkulit hangus itu memisahkan diri dari gerobak. Makhluk itu berjalan lambat, mengambang di atas tanah, menuju pintu depan rumah Bu Warni. Ia tidak mengetuk pintu, tidak ada suara paksaan atau dobrakan. Makhluk mengerikan itu hanya berdiri mematung di depan pintu kayu tertutup tersebut selama beberapa saat, diam dan menunggu. Beberapa detik kemudian, sosok itu berbalik arah. Namun, ia tidak kembali dengan tangan kosong. Mata Pak Susno terbelalak lebar hingga nyaris melompat dari kelopaknya. Di atas kedua lengan makhluk hangus itu, kini telah ada sesosok tubuh baru yang sudah terbungkus rapi dalam balutan kain kafan. Makhluk itu membopong pocong baru tersebut layaknya menggulingkan sebuah bantal besar. Tidak ada jeritan, tidak ada pintu yang terbuka. Nyawa itu dicabut begitu saja menembus dinding kayu. Makhluk itu meletakkan bungkusan kafan yang baru di atas gerobak, menjejerkannya dengan pocong yang sudah ada lebih dulu. Setelah posisinya rapi, keempat entitas itu kembali memegang kendali gerobak, mendorongnya perlahan berbalik arah dan berjalan melintasi depan pos ronda. Saat mereka berada sejajar dengan posisi Pak Susno, keempatnya menoleh serempak. Rongga mata mereka yang hitam legam dan kosong itu menatap tajam ke arah kelima penjaga ronda. Tatapan yang sama sekali tidak menyiratkan amarah, melainkan kehampaan yang absolut. Tatapan itu seolah mengirimkan sebuah pesan bisu tanpa suara. Malam ini kami sudah mengambil jatah kami. Besok bisa jadi giliran kalian. Gerobak itu terus bergerak maju, perlahan-lahan memudar dan menghilang di telan kegelapan tikungan desa. Sisa malam itu dihabiskan dalam keheningan yang menyiksa. Pak Susno dan keempat rekannya tak ada yang berani memejamkan mata. Mereka hanya duduk menatap sisa arang api unggun hingga suara azan subuh berkumandang melegakan dada mereka. Dan tepat ketika matahari baru mengintip sejengkal di ufuk timur, pengumuman memilukan itu menggema dari corong toa masjid. Bu Warni telah berpulang. Sang janda tua itu ditemukan tak bernyawa oleh tetangganya yang datang mengantar sarapan pagi. Tubuhnya tergeletak kaku di atas tikar kamarnya dengan kulit yang membiru lebam, persis seperti kondisi jenazah Pak Martono. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda sakit. Nyawanya direnggut begitu saja dalam tidur yang sunyi. Setelah malam kematian Bu Warni, ketakutan warga mencapai puncaknya. Sistem ronda malam akhirnya benar-benar hancur dan dihentikan. Tak ada satupun pria di desa itu yang sudi mempertaruhkan nyawanya duduk di pos gelap pada malam Jumat Kliwon. Jalanan kampung berubah menjadi zona mati yang hanya diisi oleh bayangan dan hembusan kabut malam. Namun bagi Pak Susno, misteri ini harus segera dipecahkan. Ia tidak bisa diam saja menunggu kapan giliran keluarganya yang akan dijemput oleh gerobak kafan tersebut. Suatu sore menjelang maghrib, Pak Susno melangkahkan kakinya menuju sebuah rumah tua yang letaknya cukup terpencil dari pemukiman warga. Rumah itu adalah kediaman Mbah Rejo, sesepuh paling dihormati di desa yang juga merangkap sebagai juru kunci makam leluhur. Tiba di sana, Mbah Rejo rupanya sudah duduk tenang di beranda rumahnya, menatap lurus ke arah hamparan sawah. Sesepuh itu tidak bertanya apa-apa, seolah sudah memprediksi kedatangan Pak Susno. Ia hanya mempersilahkan duduk
dan menuangkan air hangat dari kendi tanah liat. Dengan suara pelan dan hati-hati, Pak Susno mulai menceritakan rentetan kegilaan yang ia saksikan di pos Ronda Selatan. Mbah Rejo mendengarkan dalam diam. Wajah keriputnya sama sekali tidak menyiratkan keterkejutan. Setelah Pak Susno selesai bicara, pria tua itu menghela nafas panjang dan mengangguk pelan. "Susno, apa yang kamu dan anak-anak muda itu lihat bukanlah sekedar hantu penasaran yang lewat minta didoakan," ucap Mbah Rejo berat. "Itu adalah bentuk penagihan janji, sebuah ikatan hitam antara manusia dan makhluk gaib yang harus dibayar lunas dengan nyawa." Mbah Rejo kemudian membuka sebuah tabir kelam sejarah desa mereka yang sengaja dikubur rapat-rapat. Sekitar 2 dekade yang lalu, ada seorang lelaki di desa itu yang kekayaannya meledak secara tiba-tiba. Tanah dan sawahnya membentang dari ujung kampung hingga batas hutan. Namun, kekayaan tak wajar itu berujung pada kematian mendadak si lelaki. Sejak ia meninggal, keluarga dan keturunannya satu persatu dihantam kemalangan, jatuh miskin, dan mati dalam kondisi tidak wajar. Desas-desus yang beredar di kalangan tetua, lelaki kaya raya itu telah melakukan ritual pesugihan, sebuah kontrak gaib berdarah yang menumbalkan nyawa manusia demi tumpukan harta. Dalam perjanjian pesugihan tingkat tinggi, Susno, entitas gaib itu tidak setiap hari datang meminta makan, jelas Mbah Rejo. Mereka akan datang secara berkala di waktu-waktu yang sudah disepakati, seperti malam Jumat Kliwon. Dan 4 sosok yang kamu lihat menarik gerobak itu, mereka adalah algojo penjemput jiwa. Gerobak itu adalah kendaraan dari alam barzakh untuk memanen tumbal nyawa manusia. Pak Susno merinding hebat. Lalu, kenapa mereka mengambil warga yang tidak berdosa seperti Pak Martono dan Bu Warni, Mbah? Dan sampai kapan teror ini akan berlangsung? Tanyanya frustrasi. Mbah Rejo menatap nanar ke arah kebun bambu. Bisa jadi ada keturunan dari sepelaku pesugihan yang tanpa sadar membangkitkan kembali perjanjian itu. Atau lebih buruk lagi, ada warga desa yang nekat membuat perjanjian baru karena himpitan ekonomi yang belakangan ini terjadi. Dan selama hutang nyawa itu belum lunas atau ikatan perjanjiannya belum diputus secara spiritual oleh ahli agama, gerobak itu akan terus berputar mencari korban di kampung ini. Mendengar penjelasan itu, Pak Susno merasa tubuhnya lemas tak bertulang. Ia menyadari realitas yang sangat mengerikan. Selama ini, ia dan warga desa hidup berdampingan dengan kutukan. Mereka ibarat ternak yang sedang dikurung di dalam kandang gaib, menunggu waktu untuk dipanen satu persatu oleh majikan tak kasat mata. Dan yang paling menakutkan, tak ada pagar fisik atau jumlah peronda malam sebesar apapun yang bisa menghentikan laju roda gerobak maut tersebut. Sejak pertemuannya dengan Mbah Rejo, Pak Susno memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak pernah lagi menyinggung soal ronda malam dan tidak pernah lagi mendekati pos selatan yang kini telah hancur dimakan rayap. Namun, teror di desa itu rupanya belum benar-benar berakhir. Di beberapa malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang mengunci diri di dalam kamar mengaku masih sering mendengar suara aneh dari luar rumah. Suara yang sangat khas, suara roda kayu tua yang berderak perlahan.
diselingi gesekan tali dari 4 sosok yang menarik gerobak maut mencari mangsa. Pak Susno masih diberi umur panjang untuk menceritakan kisah ini. Namun di masa tuanya, ia berubah menjadi sosok yang jauh lebih pendiam. Setiap kali senja turun menjemput malam, ia hanya bisa duduk mematung di beranda rumahnya. Jika telinganya tak sengaja menangkap suara derit roda kayu dari kejauhan, Pak Susno hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat dan merapalkan doa, memohon kepada Tuhan agar malam itu gerobak tersebut tidak berhenti di depan rumahnya. Kisah Pak Susno ini adalah pengingat yang sangat keras bagi kita semua. Kekayaan yang didapat dari jalan pintas, dari sekutu iblis dan pesugihan berdarah pada akhirnya tidak akan pernah membawa kedamaian. Ia adalah lingkaran setan yang mewariskan kutukan, bukan hanya bagi si pelaku, tapi juga bagi lingkungan yang sama sekali tak berdosa. Apakah di kampung kalian masih ada mitos tentang suara gerobak di tengah malam atau orang yang kaya secara mendadak? Bagikan cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita membelah kabut malam Jumat Kliwon ini. Tetap waspada, dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, dan sampai jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya.